Oke, teman-teman, terima kasih untuk seluruh penampilannya yang 6 kelompok. Menurut saya secara general luar biasa. Tepuk tangan. Kita memang belajar dari apa yang sudah kita lakukan dulu, ya. Saya sebelum saya masuk kepada, karena tadi setiap kelompok saya udah catat poin-poinnya, ya. Saya mau mengatakan begini. Banyak dalam proses katekese itu kita harus melihat pertanyaan-pertanyaannya, kira-kira nih kita bisa melihat tiap kelompok itu seperti apa dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Seperti ini. Ya, cukup bisa dilihat. Saya gedein dikit deh, ya. Sebentar. Ini soalnya Word, jadi saya mau mengatakan gini. Pertanyaan saya yang pertama adalah dari semua yang tampil, ya, nanti kita lihat per kelompok. Bagaimana peran katekis yang tampil dalam praktek sebagai pengajar atau fasilitator secara umum? Lebih pengajar atau fasilitator? Kebanyakan pengajar, ya, kebanyakan pengajar. Tadi kita melihat prinsip dari sebuah katekese umat sebagai komunikasi iman yang harus menjadi sentral siapa? Peserta, ya, peserta. Jadi kita nanti memperbaiki di dalam proses ke depan. Kita berupaya, karena ini mungkin karena waktunya 10 menit, ya, Anda udah keburu-buru. Yang paling gampang dan paling cepat adalah saya ngajar biar cepat, ya. Tapi kalau nanti ada waktu, Anda benar-benar berhadapan dengan kelompok waktu Anda 1,5 jam sampai 2 jam, pasti Anda bisa membuat menjadi Anda fasilitator. Yang kedua, bagaimana peran peserta? Partisipan aktif atau pendengar? Ada yang aktif, ada yang pendengar, ya, tadi, ya. Nanti kita lihat per kelompok. Lalu keberadaan bahan sebagai apa? Materi pengajaran, bahan kuliah, gagasan untuk menjemput pengalaman peserta. Lebih yang mana? Hah? Yang 1, 2, 3? Ada yang 3, menjemput pengalaman. Ya, nanti kita lihat apakah memang menjemput pengalaman. Konteks yang diciptakan apakah ada, ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan refleksi, ya, untuk kita lihat kembali nanti kayak apa gitu, ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda melihat satu-satu. Dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi oleh Ibu Nancy. Kan mulai dari pengantar, ya, karena ini lingkungan orang dewasa. Ada pembuka mulai berbicara tentang pemulihan dosa. Benar ya Bu Nancy, ya, tadi, ya. Terus habis itu apakah pernah mengaku dosa, gitu kan? Lalu ada ungkapan dari si fasilitatornya itu, banyak dosa yang telah kita lakukan. Tampilannya masalah pribadi, kasus bunuh diri. Tampilan di slide, ya, ada kasus bunuh diri, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah global. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia, katanya, kalau tidak berhasil, dan mengapa tidak berhasil? Mengapa tidak berhasil? Karena kita selalu mengandalkan kemampuan sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang berdosa, sikap Allah mau korbankan anaknya untuk menembus dosa manusia, itu ditampilkan kemudian. Lalu bagaimana penderitaan Yesus? Lalu lihat video tentang film The Passion, ya. Lalu sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Anda yang hadir tadi waktu Ibu Nancy tampil, Anda merasa apa? Anda rasa apa waktu Bu Nancy tampil? Kan lembut gitu, ya. Kalau ngomong juga lembut banget gitu Bu Nancy, ya. Terus itu. Nah, Anda rasa gimana? Kan waktu ditampilkan, kita manusia perlu memulihkan dosa. Terus kesannya apa? Kayak retret, ya. Saya juga merasa begitu. Saya juga merasa kayak gitu Bu Nancy. Kayak retret, kayak sedang dihantar dalam ibadah tobat gitu, ya. Ibadah tobat, ada refleksi pribadi gitu. Saya tadi merasa, wah, ini sih Bu Nancy kayaknya cocok deh, suaranya tuh kan lembut, terus gitu menghantar orang, sayup-sayup gitu, ya. Terus gitu kalau ada angin semir-semir membuat orang tuh benar-benar bermeditasi gitu, ya. Jadi
Nah, itu saya membayangkan itu, Bu Nancy. Kita harus membedakan antara katekese sebagai pendidikan iman dengan refleksi pribadi. Ya, Ibu tuh cocoknya untuk sebagai orang kalau nanti ibadat tobat, undang aja Bu Nancy ya. Jadi kayaknya cocok tuh Bu Nancy kayak gitu untuk yang meriksa batin apa gitu ya. Tetapi ini proses ini sekarang kita proses pendidikan iman gitu loh ya. Jadi harus ada sesuatu yang digumuli, harus ada sesuatu yang digumuli. Nah, dalam hal ini catatan saya hanya secara keseluruhan intinya dapat sebenarnya, intinya dapat. Tetapi dalam proses sebagai katekese, karena kita belajar katekese adalah satu upaya pengajaran yang memang harus dibuat juga dalam komunikasi iman terjadi supaya orang makin mendalami imannya, maka penting sekali kalau juga melihat bukan hanya sisi negatif tetapi sisi positif. Karena kalau pemeriksaan batin itu pasti kan dosanya apa, terus apa, jadi orang kan refleksi, iya ya aku berdosa. Nah, makanya Ibu Nancy langsung kepada masalah kenapa kita gagal? Mengapa kita tidak berhasil? Padahal dalam katekese perlu juga digali pengalaman-pengalaman keberhasilan, bukan hanya pengalaman kejatuhan, ya. Jadi tadi tuh kegagalan bahwa kenapa kita, karena kita mengandalkan diri sendiri, gitu kan? Kita gak keluar dari. Jadi jangan sampai hanya jatuhnya pada bunuh diri. Ada orang yang justru bangkitnya itu dia menderita, tapi dia pakai penderitaan itu sebagai pintu masuk untuk mencapai kebahagiaan. Kan banyak kan kitab suci juga yang bicara tentang dari penderitaan justru memperoleh kebahagiaan. Dia harus lewati itu. Nah, itu. Jadi itu catatan saya untuk kelompok 1. Tapi luar biasa ya, maksudnya baru penampilan pertama gitu ya. Saya nggak tahu Bu Nancy udah biasa jadi katekis? Belum pernah. Jadi pemula sudah bisa membuat kita pemeriksaan batin ya teman-teman. Ya, jadi belum pernah. Ini kan luar biasa gitu loh ya. Jadi Ibu punya talenta ngurusin orang-orang supaya meditasi, Bu. Ibu punya talenta itu. Ya, jadi kita coba bahwa ya. Jadi nanti kalau pas orang mau krisma, mau baptisan, kan ada tobat tuh. Jangan lupa tuh catat teleponnya Bu Nancy ya. Suruh, karena iya, konsultasi. Jadi itu baik ya kalau misalnya kita tahu nih kekuatan saya di sini, suara saya bisa membawa orang masuk pada suasana hening ya, walaupun nggak teriak-teriak gitu ya, nggak teriak-teriak tapi orang bisa dengerin. Karena apakah merasa seperti pemeriksaan batin gitu ya, tadi itu yang terjadi. Nah, sekarang kan katekis nggak harus heboh gitu ya, tapi ada katekis yang bisa heboh juga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi itu baik ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kedua itu tadi Bu Fiani sama Pak Adri ya, Adri, orang muda nih kelompoknya. Ini kan gambarnya kan Yesus yang memeluk seseorang. Ini kan temanya tentang Yesus bangkit ya kan, temanya tentang Yesus bangkit. Nah, kebangkitan yang membawa harapan baru tuh sifatnya. Siapa yang pernah mengalami keterpurukan karena COVID? Ada lagunya tadi sayang banget, saya tuh pengen dengar kata-katanya. Kata-katanya apa? Ada kata-katanya nggak? Karena sebenarnya katekese juga kita bisa, Kaulah harapan. Kau itu Tuhan ya, kaulah harapan. Jadi sebenarnya nggak usah ngomongin terlalu jauh-jauh. Kan kadang-kadang COVID udah lewat ya. Kita nggak bicarakan konteks. Lagu itu aja dinyanyikan bersama. Kalau membawa suasana hening, undang Ibu Nancy supaya lagunya bisa dinyanyikan. Ya. Terus habis itu nyanyikan lagu itu kaulah harapan. Setelah menyanyi, terus apakah kalian semua hidup ini punya harapan? Ya kan? Seperti itu kan bisa sebenarnya, punya harapan nggak hidup? Coba kita bisa tanya, harapanku adalah kalau aku lulus dari SMA dengan baik. Harapanku adalah kalau aku punya pacar yang gimana. Itu kan harapan juga, boleh dong. Namanya anak muda, ini kan anak muda. Ya kan, orang muda. Aku cepet-cepet jodoh tahun inilah targetku nikah gitu ya. Kan bisa begitu juga harapan kan. Ada macam-macam harapan di situ. Karena ada orang yang terpuruk benar-benar karena harapannya nggak pernah kesampaian. Maka orang akan memproklamirkan kalau harapannya tercapai. Lalu di doa umat selalu pastor bilang telah berhasil dengan 3 kali novena Salam Maria, karena
truknya terjual. Itu bisa kayak gitu tuh waktu ke pandemi. Saya sampai bingung, saya ikut misa online, terus truknya terjual, masuk tuh di doa umat. Ya, itu saya sampai, wah luar biasa ini orang-orangnya. Terus habis itu, siapa yang pernah mengalami keterpurukan? Ada lagu-lagunya, bisa dari lagu. Katekese itu tidak selalu harus dari langsung kitab suci. Kita bisa pakai garis kristologi atas atau bawah, ya. Jadi bisa Yesus, bisa kitab suci ke pengalaman, atau pengalaman ke kitab suci, ya. Jadi ada diskusi pengalaman yang dialami selama pandemi, bangkit dari kesulitan. Ada kadang-kadang ada orang yang nggak mau disetir ngomongin soal kayak gitu, soal pandemi. Bisa terjadi dia mau ngomong yang lain. Maka saya katakan bicara tentang harapan, keterpurukan dan segala macam itu bisa dibuka untuk umum. Kadang-kadang COVID dia nggak merasa apa-apa juga, biasa-biasa aja, masa damai-damai aja, nggak merasa terpuruk gitu. Apalagi anak remaja kalau ditanyain, bagaimana perasaan kalian waktu COVID? Asik, senang. Karena itu kalau kayak gitu dia jawab, katekis bisa mati gaya. Karena katekis berharapnya dia jawabnya sengsara, susah. Yes, happy, malah sering-sering aja COVID, jadi gue di rumah terus, nggak usah pergi sekolah. Kan gitu jadinya. Bisa mati gaya katekis kalau di sekolahan kayak begitu ngajar, ya kan? Ini kebetulan di lingkungan anaknya nggak seperti itu. Kalau di sekolah mahasiswa saya yang praktek ya bisa mati gaya itu, ya bisa kayak gitu. Nah lalu bagaimana Yesus menawarkan keselamatan? Yesus bawa harapan baru. Lalu diambil perjalanan Emmaus. Ini bagus sebenarnya kalau pakai perjalanan Emmaus. Apa yang dimiliki dalam perjalanan Emmaus terkait dengan murid-murid yang sedih, terpuruk. Mereka kadang-kadang kondisi terpuruk, kadang-kadang sampai tidak tahu bahwa Tuhan ada sebenarnya, ikut dalam perjalanan mereka. Tapi mereka nggak sadar. Nah ini yang harus digali bersama dengan peserta. Apa yang menarik dari perjalanan Emmaus? Apa nilai yang diperoleh dari murid-murid yang sedih itu? Ya. Nah kadang-kadang ini yang harus digali. Kitab sucinya harus digali itu secara mendalam. Lalu ada diskusi kitab suci lagi. Nah pertanyaan saya gini, di atas itu kan ada diskusi, di bawah ada diskusi, kebanyakan diskusi kayaknya. Jadi memang mau melibatkan peserta, tetapi diskusinya mesti dibuat supaya efisien. Misalnya bisa sekaligus, ketika berbicara tentang diskusinya satu kali aja, ketika berbicara tentang pengalaman keterpurukan langsung kasih pertanyaan langsung terkait kitab suci. Jadi jawaban tentang pengalaman sama kitab suci jadi satu, presentasinya pun jadi satu gitu ya. Jadi efisien aja, soal supaya lebih banyak kesempatan untuk ngobrol ya. Oh satu begitu, karena tadi habis itu ya kita diskusi lagi gitu ya. Jadi saya pikir 2 kali diskusinya. Oke. Lalu ada sharing. Gini ya teman-teman, ketika kita sharing kitab suci, kita sharing pengalaman, katekese tidak akan berarti kalau tidak sampai langkah perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Jadi mesti ada actionnya, ya. Kalau kita sampai kepada mengharu biru saja sampai di situ, itu sama dengan kalau retret yang buat semua pesertanya nangis-nangis doang, ya. Jadi sering tuh kan pastor merasa berhasil atau suster atau katekis, yes, semua pada nangis, gitu ya. Semua pada nangis. Retretnya berhasil karena mereka menangis. Itu udah diobok-obok perasaannya ya, udah diobok-obok. Tapi nggak ada apa-apanya. Nah, ketika mereka harus bilang pulang deh ke rumah, enggak ah, ntar gue ketemu lagi sama mak gue yang macan itu, ya dan sebagainya, kan gitu. Jadi kan nggak masuk seperti Yesus katakan turun dari gunung. Kamu jangan di sini terus, turun sekarang ke dunia nyata. Ibumu seperti ibu, itu galaknya bapakmu seperti itu ya kamu hadapin. Proses retret itu harus proses membawa orang pada perwujudan nyata dalam hidup. Maka harus ada tuh dalam katekese. Apa yang bisa dibuat? Maka APP kita selalu kan ada sampai pada aksi, tidak hanya pada sadar. Apalagi ngomongin orang miskin, wah sadar ya harus menolong orang miskin, diseminarkan, orang miskin didiskusikan, kasihan loh orang miskin itu, ya. Tapi nggak diapa-apain gitu ya, ya jadi objek diskusi doang, ya. Itu sedih banget kalau kayak gitu, nggak ada action, hanya sampai pada kesadaran, tataran iya sadar, kasihan, tapi ya udahlah biar aja orang lain banyak kok yang bantuin, konglomerat banyak, gitu ya kan, seperti itu, gitu kan. Jadi tidak ada action dari situ. Baik, kita teruskan dengan kelompok yang ketiga, gereja yang kudus. Nah ini tadi perasaannya ketika Ibu Palupi tampil kayak apa? Ceria. Ibu Palupi punya talenta untuk orang muda nih. Ya dia punya talenta. Belum dia udah heboh gitu sendiri ya. Dirinya aja udah heboh gitu ya.
anaknya belum heboh dia udah heboh. Jadi itu juga bisa gini, dalam sebagai seorang katekis kita ini adalah aktor sebenarnya, aktor dan aktris, yang dalam arti katekis itu sebuah karya seni sebenarnya. Ketika kita tampil, kalau hati kita berkobar-kobar membawa pewartaan itu jangan heran peserta pun akan berkobar-kobar. Tapi kalau kita juga merasa, ya besok gue lagi yang ngajar ya, aduh bahan apa sih, ngomongin apa sih, gitu ya. Kalau kayak gitu, jangan harap ketika datang tuh akan membawa suasana itu, karena batin kita yang menggebu-gebu itu akan mempengaruhi suasana. Nah, Ibu Palupi itu tadi seneng banget gitu ya, dia udah heboh sebelum pesertanya heboh, ya. Jadi ibaratnya kayak orang hiperaktif sendiri gitu ya. Jadi itu tuh bagus loh, karena itu membawa suasana, apalagi anak muda. Bayangin anak muda kalau gurunya nggak heboh, ya siapa yang mau dengerin? Nggak akan pernah. Maka saya waktu membina kaum muda di tempat saya melibatkan dulu anak bina iman saya yang saya didik udah jadi. Terus dia orang muda, saya bilang, kamu ya David yang urusin itu anak-anak sekarang yang OMK. Dia yang ngurusin, karena saya pikir umur saya pasti jauh dari orang muda itu. Walaupun saya juga masih punya semangat orang muda ya, tetapi saya maksudnya merasa tahu diri lah ya. Nggak lucu banget nanti kalau saya diajakin outbound segala macam kan patah-patah kan. Jadi ya saya juga nggak tahu diri lah ya. Nah itu, nah kita lihat di sini ya, ketika Ibu Palupi mengatakan bahwa gereja yang kudus itu fokusnya pada orang muda pacaran, ya kan pertama bagus tuh bicara gereja sebagai bangunan. Kalau ada waktu memang itu harus digali lebih dalam sampai kepada loncatannya ke gereja tubuh, dari bangunan ke pribadi manusia. Gereja itu bukan bangunan. Kita sebut gereja Alam Sutra, paroki lah ya Alam Sutra, gerejanya gereja Santo Laurentius. Tetapi kan harus tahu bahwa akhirnya bagaimana gereja itu bukan gedung, tetapi adalah manusianya. Nah akhirnya masuk ke gambaran pergaulan remaja. Harus ada lagu remaja. Lagu remaja gimana Bu tadi? Apa? Gak perlu urusan kau dan aku. Oh gitu. Jadi ayah ibunya nggak usah ngurusin. Oke, nggak boleh urusannya aku. Nah sebenarnya nggak perlu harus bertanya dengan apakah ini cocok dengan budaya. Ini kan ada pertanyaan, apakah lirik lagunya cocok dengan budaya? Anak-anak remaja biasanya alergi dengan perkataan itu karena mereka udah disalahkan. Sebenarnya bukan urusanmu. Dari lagu ini anak-anak ya teman-teman, kira-kira apa yang membackground lagu ini diciptakan? Terus mereka kan pasti akan cerita, sebel, nyokap sama bokap tuh kadang-kadang bawel banget ngurusin kita dan segala macam. Apa yang kalian nggak suka kalau diurusin? Ya masalah pribadi lah misalnya atau apa. Nah itu maksud saya, biar saja itu keluar, tidak perlu langsung udah dijudge. Apakah itu sesuai dengan budaya? Ya ini yang ngomong nenek-nenek. Ya nggak cocok lah dengan budaya, ya kan? Nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Iya. Ibu Palupi nggak gitu, Ibu Palupi nggak kayak gitu. jadi ya maksudnya ya cocok dengan budaya. Menurutmu budayamu sama budayaku kan beda, ya kan? Jadi kalau kayak gini pertanyaan seperti ini harus hati-hati. Kadang-kadang bisa salah tangkap gitu ya. Biar aja terbuka. Jadi pertanyaan kita lebih baik yang terbuka, ya. Maka tanya aja dari lagu itu. Kalau lagu itu kan bukan kita yang menciptakan. Kita tanya, kalau kalian melihat lagu ini, kira-kira kenapa lagu ini bisa tercipta ya dengan kata-kata seperti ini? Iya soalnya kita punya pengalaman sama mama papa saya. Saya sih setuju dengan lagu itu. Ada yang mengatakan setuju, ada yang nggak mengatakan setuju. Dari situ kita tahu ada anak muda yang masih sangat taat pada aturan, ada anak muda yang memang pengen bebas gitu. Nanti itu kita konfrontasi gitu ya teman-teman. Lalu masuk pacaran boleh dan nggak boleh ya. Jangan sampai nanti kita salah persepsi nih antara pacaran anak muda sama pacaran. Maka terbuka saja. Sejauh mana mereka, kalau mereka bilang boleh nggak boleh, galilah dari mereka gitu ya teman-teman. Karena kalau kita yang bikin standar nanti repot. Kalau zaman dulu pacarannya kayak apa? Zaman sekarang beda ya. Zaman sekarang chat-chat aja udah dibilang pacaran, padahal bisa dapat jodoh di luar negeri, di mana gitu ya, yang nggak jelas, nggak ketemu loh, tahu-taunya nikah gitu. Itu juga aneh sih. Jadi pacaran itu bukan hanya soal seksualitas sebenarnya. Kalau untuk anak muda yang ditanamkan adalah pacaran yang tidak pernah tahu bahwa pacaran itu harus mengenal orang mendalam.
Itu yang justru sekarang tren bahaya itu kan karena pacaran jarak jauh itu. Ya, jadi bukan hanya soal seks bebas, tetapi ternyata pacaran yang bahaya itu adalah pacaran yang model kayak gitu. Banyak anak-anak, bahkan orang Katolik, anak yang akhirnya jatuh ketemu orang yang nggak jelas di internet. Nah, ini bahaya ya buat anak kita yang Katolik, dan mereka bisa terjerumus di dalam banyak hal. Nah, pacaran yang sehat. Jadi kesimpulan, menjaga kekudusan seperti apa ya, temanya seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi kita tepuk tangan luar biasa nih Ibu Palupi ya. Nah, kita masuk ke kelompok yang keempat. Kelompok keempat, gereja apostolik. Nah, tadi saya mulai dengan kata-kata Pak Erik tuh, jadilah orang yang galau. Gimana Pak? Kenapa mesti galau? Saya malah katekesan Pak Erik. Pak Erik, kenapa mesti galau? Ya, supaya kita bisa ada di posisi mereka. Mereka pengen penjelasan yang kayak apa. Oke, jadi kita ada di posisi mereka galau gitu ya. Apostolik ini ya nggak itu ya. Oke, jadi Pak Erik kan bilang dari situ, apakah ada teman Anda yang pindah agama? Saya belum tahu alurnya Pak Erik. Bisa mungkin memberi penjelasan. Apa hubungan ketika mau berbicara tentang Katolik dengan pindah agama? Relasinya? Ya, ini kan maksudnya inspirasi ini datang dari pengalaman saya sendiri. Ya, jadi itu yang ketika mau berkata-kata, saya melihat realita di dalam hidup itu. Pengalaman saya yaitu teman-teman saya yang dulu Katolik tapi mungkin pemahaman apostolik itu kurang, sehingga yang mudah pindah ke gereja lain. Oke, apostolik sendiri dipahami sebagai apa? Teman-teman di sini tahu apa artinya apostolik? Gereja apostolik itu apa? Gereja yang didasarkan pada iman para rasul pertama ya. Jadi peletakan dasar kita itu adalah, warisannya itu adalah para rasul. Apa yang diajarkan para rasul, hidup para rasul, pemimpinnya para rasul, modelnya seperti itu. Jadi ada estafet yang itu. Tadi Bapak udah bagus nih bicara tentang silsilah. Cuman jadi agak pecah ya, karena kan ngomongin soal tentang presiden. Terus akhirnya bicara tentang paus ya kan. Paus itu udah bagus tuh sampai ke Petrus ya. Jadi fokus aja Pak. Jadi kalau misalnya memang itu yang mau dimainkan gitu ya, bicara istilah silsilah itu penting. Kalau Bapak misalnya nggak mau ngomongin soal presiden, kan nanti orang buyar nih bicara silsilah presiden. Lebih baik langsung aja kepada apostoliknya, para rasulnya. Jadi ada film-film yang seperti, kalau saya buka di Google ya, supaya ini saya copy, saya buka di Google ya, di YouTube. Wow. Oh, karena saya tidak ini ya, tidak wifi-nya nggak bagus. Jadi gini, ada film, daripada lama nanti, ada film yang apa namanya, yang tentang paus ketika pelantikan, konklav kan ada ya, dia berdiri di jendela memberkati ya. Saya mau tunjukkan sebenarnya itu, mau mengatakan bahwa perasaan Anda sebagai orang Katolik seperti apa ketika lihat itu kan. Sebenarnya digali bagaimana kebanggaan kita menempatkan, agak beda dengan Protestan, karena gerakan Luther itu dia tidak mengakui itu kan, dalam arti bahwa karena banyak gereja mengalami sisi kelam pada saat itu dalam sejarah, maka Luther sebenarnya perjuangan dia benar, hanya caranya mungkin yang enggak, tapi perjuangan dia benar, bahwa dia tidak setuju dengan para pimpinan gereja yang mulai jatuh menjual surat-surat pengakuan dan segala macam, jadi ke arah duniawi. Maka akhirnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di situ akan melihat bahwa ternyata dalam proses gereja yang didirikan atas para rasul bukan berarti semuanya menjadi baik juga gitu ya. Dalam proses itu ada perjalanan, tapi kita percaya nanti dilengkapi sama gereja yang kudus tadi tuh dari Ibu Palupi. Cuman itu kan kebetulan
kebetulan untuk remaja, bahwa gereja itu tetap ada satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah ternyata dalam proses didasarkan pada itu, Petrus juga punya kesalahan-kesalahan yang ini ya, tetapi toh gereja tetap eksis dengan ajaran Yesus yang tetap itu. Jadi silsilah itu bisa dipakai sebagai sarana, Pak, bagus. Bapak fokus aja ke silsilahnya Paus. Jadi tidak usah ke yang yang presiden, karena nanti jadi buyar, sayang gitu Pak. Jadi itu fokus aja, dan nggak usah bicara soal pindah agama, karena nanti pindah agama beda lagi, berarti imannya nggak kuat. Padahal kita mau bicara sekarang nih, apa benar ada Petrus itu adalah rasul pertama yang menjadi paus gitu ya. Kita bisa pakai Yohanes 20 yang bicara tentang gembalakanlah domba-dombaku, di dalam ini akan kudirikan gerejamu, engkaulah ada batu karang, ya kan? Dari situ dasarnya itu apostoliknya di situ Pak. Jadi itu didalami saja ketika nanti Bapak bicara itu ya. Terima kasih untuk kelompok yang kelompok 4 Pak Erik. Pak Erik juga udah semangat banget tuh, udah semangat banget bikin rancangan silsilah. Tadi saya lihat di dalam kelompok heboh gitu, ya. Jadi saya kira ini adalah poin yang sangat penting ketika kita semangat pengen mewartakan. Itu udah satu poin penting, kita akan semangat juga nanti dalam karya kita sebagai pewarta, sebagai katekis. Itu harus dilihat sebagai nilai plus yang bagus. Nah, dan jangan jatuh ke teori, karena teori itu nanti akan muncul sendiri dan dibangun dari proses langkah-langkah yang kita buat ya. Jangan terlalu banyak kasih ceramah. Itu ajaran sosial gereja yang kedua. Yang pertama adalah menciptakan dunia yang terbuka. Ini oleh Susan Danson tadi ya. Pesertanya neobaptis, baptisan baru. Intinya hidup berbuah. Hidup berbuah. Mari kita berbuah. Wah, semua bikin buah ntar ya. Berbuah dan beranak pinak ya. Jadi ini mari kita berbuah, hidup berbuah. Ceritanya tentang umat yang menolak-nolak untuk terlibat ya. Tadi memang kesannya berdua, ada tektokan begitu. Seharusnya sebagai orang Katolik harus sudah memperoleh berkat Tuhan, maka perlu ambil bagian. Kasih tanpa perbuatan tidak berarti. Terus ada video kondisi umat yang tadi nggak jelas itu, terus akhirnya kita coba dengerin. Ini luar biasanya kelompok ini ya. Sempet-sempetnya gitu ya, nggak makan siang pakai acara bikin film, coba skenario terus. Itu upaya katekisnya, menurut saya itulah upaya Anda menciptakan konteks sebenarnya ya. Jadi itu bagus. Jadi upaya menciptakan konteks. Orang lain mau makan, saya belakangan nggak apa-apa, yang penting bikin konteks, kata Buria kan, bikin konteks gitu ya. Sempet-sempetnya gitu bikin konteks. Nah, memang sayangnya karena nggak dilengkapi oleh sarana audio yang baik dan segala macam, tadi ya jadi nggak gitu jelas ya suaranya ya, mereka ngomong. Tapi nangkep lah saya kira-kira bahwa begitulah suka duka hidup bermenggereja gitu ya, ada banyak hal. Nah, ini dipertahankan saja kemampuan Anda berarti udah paham nih, harus bikin konteks pengalaman keseharian umat kita, hidupnya seperti itu ya. Sekarang adalah bagaimana, karena inti daripada ajaran sosial gereja yang ini sebenarnya adalah kasih. Bab 3 ini sebenarnya kasih yang lintas batas sebenarnya ya. Jadi kalau ini mau diwartakan teman-teman, catatan saya untuk kelompok 5 ini adalah Anda jangan menekankan terlalu banyak ke gereja ke dalam, tapi juga bicara gereja keluar. Ibaratnya kalau orang gandengan tangan kan begini ya teman-teman, Anda balik belakang, tetap gandengan tangan tapi balik-balik punggung-punggungan menghadap ke luar. Jadi gereja yang memang kuat ke dalam, tetapi demi untuk perutusan keluar. Jadi makna daripada Fratelli Tutti bab 3 itu sebenarnya adalah gereja yang lintas batas. Nah, kalau kita berhenti pada, jadi ini harus dikembangkan nih, berhenti pada gereja yang sampai pada kalau udah dibaptis kalian berbuat sesuatu, bukan hanya berbuat sesuatu ke dalam, tetapi berbuat sesuatu juga yang keluar. Jadi
apa yang sudah dilakukan di situ, itu yang perlu dikembangkan. Maka berbuahnya itu bukan berbuah di dalam, itu namanya main kandang sendiri, ya. Kita juga harus bisa mewartakan keluar. Itu yang mau ditanamkan. Sehingga Yohanes 15 tadinya mau pakai apa? Yohanes 15. Mana tadi kelompoknya Susan? Hah? Itu yang tinggallah dalam aku dan kamu akan berbuah. Itu? Bukan? Bahwa kamu diutus, kamu dipilih dan diutus untuk berbuah. Buah itu kan bisa dinikmati orang kan, nggak usah dipagerin. Buahnya itu hanya untuk orang Katolik yang makan kan, iya kan? Nanti dimerekin lagi, ini buah khusus orang Katolik, nggak bisa kan? Nah itu maksud saya gitu. Saya kalau analoginya seperti itu, sehingga nanti itu mesti ditelusuri lagi supaya lebih keluar. Ya jangan ke gereja dalam. Makanya saya bilang kalau neobaptis itu Anda mau menciptakan neobaptis apa? Neobaptis yang seperti kacamata kuda. Ini bisa, makanya saya selalu bilang kan sama anak-anak yang, ya kalau tetangga yang dekat yang muslim, saya selalu bilang, saya kasihan loh sama anak kamu kalau dari kecil-kecil kamu dikasihin jilbab yang udah tutup gini. Dia masih kecil, dia sebenarnya terbuka untuk kepada siapa saja. Kalau kamu buat begitu, nanti dianya tuh hanya berpikir, saya yang paling benar, orang lain salah gitu ya. Nah kita nggak mau tuh bina iman dari kecil, terus neobaptis juga udah ibaratnya spesifik, saya ini Katolik yang sangat fanatik gitu ya, bukan itu. Karena makna daripada Fratelli Tutti yang bicara adalah semua bersaudara. Fratelli Tutti asal katanya dari semua bersaudara, itu adalah terbuka. Maka dipakai kata orang Samaria. Contohnya kalau baca ya, orang Samaria yang baik hati itu kan lintas batas, siapapun backgroundnya, ya. Itu yang ini. Jadi terima kasih untuk kelompok yang sudah jadi artis dan aktor ya, luar biasa. Nah, lalu kelompok 6, ajaran sosial gereja bab 7, ini fokusnya pada hukuman mati. Ini luar biasa loh, kelompok ini belum berbicara hukuman mati gitu ya. Karena katanya Ibu Sisil tadi lebih gampang, yang lain susah, psikologi semua gitu ya. Jadi ini tentang hukuman mati. Fotonya kan pertama penembak tuh ya. Terus foto yang kedua adalah bayi aborsi. Sebenarnya kan kelompok ini mau menekankan soal menyayangi kehidupan, ya kan? Melindungi kehidupan seperti halnya yang diharapkan oleh Fratelli Tutti ini. Semua orang apapun kesalahannya sebenarnya itu adalah sesuatu yang nggak bisa dimaafkan juga. Makanya ada kata-kata memaafkan tanpa melupakan. Saya bisa memaafkan orang, tapi kadang-kadang mungkin kalau ngeliat wajah dia saya masih aduh gitu ya. Tapi saya udah memaafkan, bukan yang nggak memaafkan, cuman kasih lihat, aduh sedih ya. Nah kayak kemarin nih saya ngalamin, saya juga begitu. Jadi saya itu kan kehilangan data semua di komputer. Saya harus merakit lagi semua. Nah data itu dihilangkan oleh orang yang ada di dalam konteks kampus sendiri gitu ya. Aduh sedih banget gitu ya. Tapi orang itu bilang, Bu Ria, kalau misalnya saya sampai ketahuan pimpinan saya mengutak-atik komputer Bu Ria dan terus akhirnya sampai kayak begitu, ini kan bahan-bahan kampus kan, saya bisa dipecat nih Bu gitu kan. Ngelihat kayak gitu kan kesian ya. Masa iya sih saya tega gitu. Jadi saya baik-baik aja, saya tetap nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, udah ini anggap aja pelajaran, lain kali nggak kayak gitu. Maksudnya jangan sampai data hilang karena belum di backup, kenapa langsung di reset gitu, itu bahaya banget. Jadi bahan saya hilang semua. Saya setengah mati, sempet sampai seminggu tuh pengen nangis mengharu biru, sedih banget. Datanya udah bikin capek-capek gitu, semua PowerPoint hilang semua. Terus akhirnya saya pikir, tapi setiap kali orang itu saya ketemuin di kampus, ketemu gitu ya, kayak ada nes gitu, aduh bahan gue gitu, kayak ada rasa gitu, itu manusiawi sekali loh. Saya udah memaafkan dan saya sama sekali nggak ingin dia mempunyai masalah dalam hidupnya. Tapi ya itu yang namanya memaafkan tanpa melupakan. Tapi saya ingetin dia, lain kali Pak, kalau misalnya ini jangan sampai kayak gitu lagi. Ini kan pembelajarannya itu kan lewat prakteknya tuh, praktek gagalnya di komputer saya gitu. Jangan sampai terjadi di komputer dosen lain gitu ya. Jadi itu yang bisa terjadi. Jadi di sini tadi dalam proses Ibu Sisil itu tadi isinya, Ibu Sisil mana tadi? Oh iya Ibu Sisil. Isinya semua sesuai dengan apa yang sudah dikatakan dalam Fratelli Tutti. Ya, tinggal penyampaian katekesenya Bu Sisil, bagaimana melibatkan peserta. Karena tadi kan Bu Sisil banyak menjelaskan ya. Nah, nanti yang saya ngomong itu yang tadi dalam pertama kita kasih contoh, lalu Anda kan mengomentari si guru yang tadi yang ngajar
tubuh dan segala macam kan, ya searah gitu ya. Nah itu saja. Jadi itu coba dibuat, dikemas supaya tentang hukuman mati. Ini ada mahasiswa saya satu yang sedang nulis skripsi tentang hukuman mati, menarik sekali, mahasiswa laki-laki, dan kebetulan dia dapat kuliah moral dari dosen. Kemudian dia bilang, Bu, saya mau nulis tentang hukuman mati. Terus dia buat katekese yang menarik sekali tentang hukuman mati, dan itu mudah diterima oleh orang muda. Dia kebetulan dia maunya audiensnya orang muda gitu, jadi dia bikin modul tentang katekese tentang hukuman mati untuk orang muda, dan itu bagus. Dia dengan gambar, dengan video, dengan macam-macam. Videonya itu nggak harus proses orang dihukum mati, bukan, tetapi bahwa ada pengalaman di mana hukuman mati itu kasus-kasus ya, kasus-kasus di dalam koran, misalnya cerita, lalu ada pro dan kontra. Anak-anak muda senang kalau diajakin ngobrol tentang pro dan kontranya, dan itu akan masuk kepada bagaimana gereja berpikir tentang ini. Maka tadi saya coba siapkan teman-teman terkait dengan Fratelli Tutti, ya, terkait dengan Fratelli Tutti itu, supaya kan katanya kemarin nggak dapat dari yang apa, yang dari pemberian dari situ ya. Nah saya mau soal ini teman-teman. Tadi saya spontan aja langsung bikin. Nah, ini kan bab 3 ya teman-teman ya, yang tadi ada diisi ya. Ada nilai unik cinta kasih, masyarakat terbuka dan sebagainya gitu. Nah, lalu dari sini bab 3 kita lihat ketika kita berbicara tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu planet kita mengharapkan sedikit kesadaran universal dan kepedulian timbal makin mungkin masih tersisa di hati manusia. Sesungguhnya jika seseorang berlimpahan air namun menghematnya dengan memikirkan kebutuhan manusia, itu karena dia telah mencapai tingkat moral yang memungkinkan dia untuk melampaui dirinya sendiri dan kelompoknya. Itulah betapa luar biasanya manusiawi. Sikap yang sama itu dibutuhkan untuk mengakui hak-hak semua manusia, bahkan jika mereka lahir di seberang batas-batas kita sendiri. Ini sebenarnya inti dari melampaui manusia. Kalau Anda pergi ke Borobudur, di sepanjang jalan itu ada relief. Relief itu penuh dengan cerita, kisah-kisah. Dan ketika sampai pada puncaknya, ketika Sang Buddha ada di di bawah pohon, dia seperti Yesus tuh waktu itu ngajar. Ada tuh reliefnya, bisa diceritakan oleh para guide tour leadernya. Sampai kepada stupa yang paling tengah. Yang besar, yang paling tengah, puncak yang paling besar itu, bukan yang kita masukin tangan, bukan ya, yang paling besar itu adalah stupa yang menggambarkan kesempurnaan hidup ke nirwana, dalam arti bahwa kita ada sampai pada batas di luar diri kita sendiri. Itu namanya ada pada pengosongan diri. Ibu Teresa juga mencapai itu. Maka Ibu Teresa selalu punya sikap gini, saya kalau mau memberi, saya harus merasa sakit. Itu orang udah sampai pengosongan diri. Jadi makanya ada anak kecil yang mau membantu orang-orang di tempat penampungannya dia mengatakan pada anak itu, kamu kan suka gula, kenapa kamu mau memberi kepada bunda? Itu karena saya ingin memberi, dan berarti saya harus puasa gula-gula selama beberapa hari untuk teman-temannya Bunda Teresa. Nah itu udah sampai pada puncak, tidak lagi lihat dirinya sendiri ya, tapi kepentingannya juga kepentingan keseluruhan ya. Ini yang bab 3 dari Fratelli Tutti kalau kita bicara tentang persaudaraan. Kemudian kita kembali perumpamaan tentang orang Samaria ini sudah. Jadi nilai kasihnya itu lintas batas, kemudian kasihnya universal, dan solidaritasnya dasarnya relasi terbuka. Sedangkan yang hukuman mati tadi itu adalah bagian dari ini, jalan menuju perjumpaan baru. Saya mengajak orang-orang, itu Paus katakan begitu, saya mengajak orang-orang untuk tidak ragu-ragu, yang ragu-ragu dan tergoda menyerah pada segala bentuk kekerasan, untuk mengingat pernyataan isi dari kitab Yesaya. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Pedang jadi mata bajak, ya kan? Kemudian bagi kita, nubuat ini menjadi daging dalam Yesus Kristus yang berhadapan dengan seorang murid yang terhasut melakukan kekerasan. Dan Yesus mengatakan apa? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Intisari dari bab 7 adalah kekerasan yang dilawan dengan kekerasan biasanya hasilnya justru
timbul kekerasan baru, ya. Jadi sebenarnya itu, kalau orang dihukum seumur hidup ya nggak apa-apa toh, tapi kan nyawa orang bukan orang yang kita yang menentukan dia hidup atau mati. Orang yang menciptakan juga bukan kita, kalau kita yang ngerusak gitu kan. Jadi gereja Katolik pada prinsip ini sebenarnya. Ya, jadi tetapi ini kan kuliah. Nah, bagaimana Anda membuat ini? Mungkin bisa kasih contoh gitu ya. Kalau untuk anak SD mau bicara tentang ini, tentang kekerasan yang tidak dilawan kekerasan, seperti apa hasilnya? Nah, itu yang saya selalu katakan, bahwa kadang-kadang orang itu dari kecil itu udah ketahuan tuh bagaimana dia tuh nanti akan jadi orang yang sangat anti kekerasan atau sangat pro kekerasan. Itu dari kecil orang tua udah harus perhatikan soal anak-anak seperti ini. Maka harus dilihat apakah anak-anak memang diajarin untuk mendampingi, misalnya lewat petnya, lewat apa gitu ya, kasih sayang dan segala macam, pemelihara ya. Itu yang ya, ini udah selesai berarti nggak ada. Nah teman-teman, saya mau memberi contoh begini. Kadang-kadang di dalam proses katekese, kalau kita apa-apa ngomongin soal Yesus, kadang-kadang Yesus, kan apa-apa pokoknya kita harus mewartakan Yesus, kan gitu kan? Yesus, pokoknya harus Yesus. Saya emangnya kalau ngomongin soal kayak gitu-gitu, permainan, soal apa-apa, kita nggak perlu harus eksplisit apa ngomong sama Yesus gitu. Kan harusnya kita mewartakan Yesus. Orang kita katekis ini jual Yesus gitu, kayak Yudas, kan gitu. Ibarat kasarnya gitu ya. Kita kan kita jual Yesus kan kayak Yudas gitu kan. Emang nggak boleh ngomongin soal Yesus gitu? Ya boleh, tapi nggak usah harus dieksplisitkan dalam arti terus-terusan. Karena gini, sering kan jadi anak-anak nggak boleh makan dibuang-buang. Tuhan Yesus nggak suka ya anak-anak. Kalau buang-buang nasi itu Tuhan Yesus nggak suka. Kalau misalnya kalian lari-larian, ibu lagi bicara kalian lari-larian, Tuhan Yesus marah anak-anak, ya dan segala. Terus kayak itu, terus habis itu, kalau misalnya kan orang tua paling suka nakut-nakutin anak dengan cara begitu kan. Baca buku Romo Mangunwijaya tentang menumbuhkan sikap religiusitas. Tadi saya bilang religiusitas itu beda dengan agama, ya. Ketika mau menanamkan sikap religiusitas tidak cukup dengan aturan, tidak cukup dengan kata-kata menakut-nakuti, karena Allah itu bukan penghukum, Allah itu bukan hakim, ya, bukan pengadilan, ya, bukan seorang wasit juga. Itu ada di buku Romo Mangun, bagus banget, terbitan Gramedia. Jadi kalau misalnya setiap kali diomongin kalau lari-larian gitu Tuhan Yesus marah. Kalau kalian duduk nggak sopan di misa ngobrol-ngobrol, Tuhan Yesus lihat, marah Tuhan Yesus pada kalian. Nah nanti kalau misalnya orang tuanya buat sesuatu, anaknya akan bilang, Mama, Tuhan Yesus marah, gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus itu menjadi kata-kata yang tidak bermakna lagi, karena bagi mereka Tuhan Yesus itu adalah orang tokoh yang ditakut-takutin. Sama dengan kalau Anda itu di sekolah, suster kepala sekolah, suster. Gak ada anak-anak yang mau jadi suster loh. Gak ada orang ditakut-takutin, ada suster lewat, ada suster itu udah kayak suster hantu gitu ya. Karena nggak menarik, suster yang tidak menarik itu di figur anak dari kecil ditanamkan. Suster itu bukan suatu sosok yang disukai. Suster itu menjadi sosok yang dibenci, ditakutin. Gak ada, jangan harap anak-anak kan jadi suster. Jadi kalau ribut tuh panggilan supaya ayo masuk jadi suster, jadi pastor. Orang suster yang digambarkan adalah suster yang menakutkan itu. Ada suster. Nanti mau nggak kamu tuh dimasukin sama suster ke gudang gelap, ya gitu kan? Nanti dihukum loh mas suster ke gudang gelap seperti itu. Itu sama dengan Tuhan Yesus buat nakut-nakutin anak. Kalau nggak makan, Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus nggak suka sama anak kecil yang nggak mau makan, gitu ya. Nah, maksud saya mewartakan Tuhan Yesus itu sesuatu yang tidak salah. Itu benar semua. Ya, tetapi caranya yang harus kita pikirkan. Gimana caranya? Caranya lewat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang. Jadi tanya saja, dia punya pengalaman yang mendalam nggak tentang Tuhan? Kalau dia nggak punya pengalaman yang mendalam tentang Tuhan, ya kenapa gitu? Pasti ada sesuatu. Itu kan biar aja dia sharing. Jadi pengalaman itu nggak perlu juga harus kita yang katakan Tuhan hadir lewat ciptaan, Tuhan hadir lewat itu, nggak perlu diomongkan. Saya beri contoh misalnya, waktu anak kecil, kan di sekolah ada prakarya tuh ya, bikin dari kapas, dikasih air, dikasih biji kacang, tumbuh kan? Nah, sekarang kita katakan pada anak-anak,
anak saya nih ya, ini kamu dikasih apa sama ibu? Katanya suruh taruh biji kacang tanah mah, satu lagi biji kacang hijau. Oh ya sudah. Nah sekarang pelajaran agama di dalam rumah, bukan gurunya ngajarin yang ngajar guru ilmu hayat gitu ya, ilmu biologi gitu ya, tetapi mamanya kan katekis nih ceritanya, menggunakan kesempatan itu. Terus selesai itu tiap malam kita berdoa, lalu kita katakan Tuhan itu selalu hadir. Dari mana mama tahu? Anak saya tanya yang gede, anak saya kan kritis sekali dari kecil. Dari mana mama tahu kalau Tuhan itu ada? Ya ada, pokoknya mama merasakan dari mama kecil gitu ya, kan anak kecil bahasanya nggak usah repot-repot gitu ya. Dari mama kecil mama udah merasa Tuhan itu ada. Contohnya gini, kamu kemarin nanam kacang gitu kan ya, masih kecil udah disuruh nanam kacang gitu. Coba lihat kemarin kacang itu ada tunasnya nggak ada. Terus habis itu ini juga kacang hijau nggak ada kan. Setelah tumbuh jadi berapa daun? Terus dia hitung 1, 2, 3, ada 7 daunnya. Padahal kemarin dari apa? Dari biji kacang yang gitu. Nah coba kamu lihat, periksa di bawah kapas-kapas itu, ada ulet, ada apa gitu yang menghidupkan sampai bisa tumbuh kayak gitu. Kacang yang satu akhirnya berbuah juga menjadi banyak biji kacang kan. Itu kekuatan dari mana? Sesuatu yang tidak kamu lihat, tapi ternyata Tuhan yang membuat itu. Berarti Tuhan ada. Anak kecil tuh sederhana begitu aja dia udah tahu Tuhan itu ada. Gak usah dibilang ini Yesus yang ngobok-ngobok itu. Nah, gak perlu. Ada kekuatan lain. Dan dalam gereja Katolik, dalam agama kita percaya itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Gak usah sebut-sebut itu kita akan menemukan ini, menemukan itu. Agak ribet gitu ya. Nah, lalu juga banyak hal lah ya, pokoknya cara penyampaiannya saja teman-teman harus, jangan sampai juga cara kita berbicara jadi salah. Seperti misalnya saya mau menceritakan tentang Daud dan Goliat, saya kan sebenarnya mau menampilkan figur Daud yang hebat itu, yang dengan ketapel kecil saja sudah bisa mematikan Goliat kan gitu. Tapi kan saya waktu cerita anak-anak, orang Filistin itu yang namanya Goliat besar sekali, pakai baju yang begini, kalau dia jalan boom boom. Kalian mau seperti itu? Mau gitu kan anak-anak. Itu sangat perkasa dan dia dengan suaranya yang menggelegar seluruh kampung takut. Selesai cerita, padahal cerita Daudnya cuma sedikit, cerita Goliatnya lebih banyak. Anak-anak ditanya, anak-anak dari 2 tokoh itu mana yang paling kalian suka? Goliat. Salah kaprah itu udah ya. Jadi udah salah benar katekesenya. Misi tidak tercapai seperti tadi majikan dengan anjing itu. Misi tidak tercapai karena Anda pikirkan akan jadi begini, tapi ternyata begitu. Maka saya sering bilang sama mahasiswa kalau mereka bikin pertanyaan, pikir dulu, kamu jawab sendiri. Bisa nggak kamu jawab? Ketika kamu nggak bisa jawab, apalagi suruh anak jawab. Terus udah itu kalau kamu jawab, jawabannya misalnya keluar seperti tadi itu, bagaimana perasaan kalian waktu COVID? Lalu anak-anak akan jawab gini, biasa-biasa aja, malah enak. Padahal dia udah bikin di persiapannya itu, anak-anak akan jawab sedih, tidak bisa keluar. Nah, wah, keluar dari konteks kan tuh. Terus dia gimana improve-nya nih? Habis itu aku mesti ngomong, dia ngomongnya, anak-anak kenapa kalian senang? Gitu lagi mahasiswa saya, kenapa kalian senang COVID? Mestinya sedih dong, kan banyak orang yang pengangguran. Gitu. Terus maksa banget gitu ya, maksa banget. Harusnya sedih dong, mestinya kayak gitu. Nah, apa yang kalian rasakan ketika lihat orang miskin? Kasih lihat foto nih mahasiswa, kasih lihat foto. Bagaimana perasaan kalian ketika lihat orang di pinggir jalan yang tidak ada pakaian? Terus dijawabnya sama anak-anak biasa-biasa aja. Nah, kalau udah kayak begitu, Anda mati gaya loh. Maka jangan beri pertanyaan yang kayak begitu modelnya. Beri pertanyaan yang membuat mereka tidak ada ruang untuk bisa membuat aneh-aneh gitu. Ya, jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya lihat orang yang di jalanan terlantar dan segala macam, pertanyaan mana yang bisa membuat anak-anak mati kutu? Mau nggak kalian seperti itu? Hah? Mau nggak kalian seperti itu? Nggak mau. Iya, maksud saya gini, terus so what gitu Pak kalau dia udah jawab nggak mau? Nah, bagus lah. Jadi katekese itu harus satu proses pertobatan, ya, bukan soal ngobrol seperti itu. Bapak lucu juga deh, jadi katekis lucu ini. Ya, jadi maksudnya gini, katekis itu harus berproses membuat orang akhirnya memikirkan kembali. Jadi ada banyak hal ya, seperti misalnya
gambar-gambar kayak gini, kalian ingat sesuatu yang terkait dengan misalnya apalah lagu kah atau apa, kamu bisa dengan katekese lagu, katekese foto ya, bahasa foto segala macam, harus dibuat kalimat-kalimat yang membuat orang akhirnya oh ya saya harus jawab ini. Walaupun dia main-main, tapi nanti akan kelihatan tuh jawabannya. Jadi carilah, pikirkan baik-baik, pertanyaan nggak usah banyak-banyak. Ada yang kasih pertanyaan sampai 10, susah kayak jawaban ujian aja. 1 atau 2, tetapi membuat orang akhirnya berpikir, refleksi. Itu yang paling penting. Nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Jadi kalau lihat seperti ini, foto ini dia nggak bisa nggak jawab. Misalnya foto orang yang lagi terlantar dan segala macam, anak-anak coba kasih judul gambar ini, kalian mau kasih judul apa? Dia nggak ada pikir apa-apa, dia akan kasih, seandainya pun dia kasih judul main-main, tetap dia kasih judul dari nomor 1 sampai 6. Ibu Ria mau denger kalian kasih judul apa. Mungkin ada yang mungkin bertanya begini, sudah biasa kan judul main-main tuh kan. Kalau ada yang memberi judul kemelaratan, kemiskinan, misalnya gitu. Tapi ada anak yang judul sudah biasa. Nah ini menarik, jangan disangka kalau anak-anak muda tuh bikin begitu, anak remaja kan namanya dia nyoba-nyoba guru. Coba tadi semua tentang kemelaratan, kemiskinan, tapi itu satu-satunya yang jawaban sudah biasa hanya Vianney loh. Coba Nek maju, gitu ya, misalnya seperti itu. Lalu coba kamu bisa cerita sama teman-temanmu, kenapa kamu kasih judul sudah biasa? Terus dia mulai keungkap, ya kalau miskin itu kan udah biasa, saya juga makan susah sehari-hari, saya juga ini, saya juga, terus dia keluarin semua unek-unek dia bahwa dia itu sudah biasa miskin. Jadi itu nggak usah dipamer-pamer gitu maksud dia. Nah, ini satu katekese yang pas banget teman-teman. Lalu kita bisa mengatakan kalau ini yang terjadi, yang dialami oleh Vianney, dia sudah biasa ini, bagaimana kalian? Apakah kalian seperti itu? Nah, itu pertobatan itu kan melihat orang lain. Anak-anak kan kadang-kadang karena dia apatis, dia sebel kan, ngapain sih gurunya ngomongin kayak begituan terus, kayak orang aneh banget gitu. Misalnya setiap kali guru tuh nggak tahu perasaan anak-anak, langsung nunjukinnya bapak ibu yang bahagia terus sama anak, bapak ibu yang bahagia terus ya. Padahal di kelas itu mungkin ada anak broken home, ada anak macam-macam. Kan itu kita harus pertimbangkan itu. Maka jangan jangan bagaimana perasaan kalian melihat bapakmu, terus pasti gurunya berharap kami menghormati, kami penuh kasih sayang. Ternyata ada anak bilang, saya nggak suka bapak saya. Mati gaya loh guru kayak begitu. Kalau dia tiba-tiba terus, kok dia bilang nggak suka ya, terus gue mesti gimana? Kan mau kasih tahu, mau kasih tahu bahwa bapak itu baik gitu ya, ibu itu baik gitu. Itu menurut Anda, kan tadi saya udah katakan konteks Anda beda dengan konteks anak, kan gitu. Jadi jangan cari penyakit dengan memberi pertanyaan yang Anda kejebak sendiri gitu di dalam katekese. Carilah pertanyaan yang netral, terbuka, dan membuat mereka bisa bercerita. Gak apa-apa, kan tadi kan gak ada hubungan dengan diri dia, kasih judul, gak ada hubungan dengan dirinya. Kalau ada hubungan dengan dirinya, biasa anak remaja tuh akan tutup, dia nggak akan ngomong. Ya, seperti saya bilang gini, coba kamu gambarkan perasaan kamu hari ini. Ada anak SD Tresia, dia gambar ikan arwana. Ini kejadian benar ya. Saya tanya pengalaman kalian, coba tulis hari ini perasaan kamu sebagai apa, gambar apa kalau kamu mau gambarkan. Ada yang gambar burung ya, terus dia cerita tuh kenapa dia gambar burung. Ada yang gambar orang ketawa, ada yang gambar matahari. Ini anak gambar ikan arwana. Terus kan saya bingung hubungannya apa sama perasaan dia ya, ikan arwana. Terus saya pikir jangan-jangan dia mau ngomong begini yang hebat-hebat gitu ya. Terus totonya dia bilang, saya anak SD untuk kelas 5. Saya gambar ikan arwana karena di rumah saya ada ikan arwana. Teman saya di rumah hanya ikan arwana itu. Mama papa nggak pernah ada di rumah gitu. Mama papa nggak pernah ada di rumah. Saya, teman saya ikan arwana. Terus saya lihat ikan arwana itu teman saya karena dia juga sendirian di akuarium rumah saya. Rumah saya gede, besar, tapi saya sepi. Sama deh sama ikan arwana itu. Ngomongnya kan gitu tuh anak kecil ya. Nah itu pengalaman yang sangat, karena kebetulan temanya itu adalah tema tentang aku bersama keluargaku. Nah ternyata tuh dia mengalami kekosongan di dalam rumah gitu ya, nggak tampil tuh orang tuanya, personal yang ada di rumah nggak ada. Nah kita mau ngajarin tentang bagaimana kita merasa orang tua tuh melindungi kita, nggak keluar. Nah, dalam hal-hal seperti ini guru harus sensitif untuk melihat. Dan ternyata kita mau mengatakan bahwa mungkin orang tua nggak ada, ikan arwana itu sendiri seperti dirimu, tetapi Tuhan Allah tidak pernah membiarkan orang sendirian.
Maka ada tuh lagu burung pipit yang kecil gitu kan, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Anak-anak nggak jadi sedih soalnya nyanyinya burung pipit. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya, supaya untuk mengalihkan juga supaya dia tetap mengolah bahwa saya tidak sendirian, karena kebetulan mungkin anak-anak yang kita hadapi juga ada anak-anak panti asuhan. Nggak semua kan yang punya bapak ibu lengkap ya, mungkin dari kecil tinggal sama nenek juga ya kan. Nah itu kira-kira ada di sampai sini. Saya ngomong terus nanti nggak ada kesempatan bertanya. Silakan bertanya. Ngomong bahwa Yesus itu baik itu bisa dengan cara macam-macam ya, memang harus ngomong, tetapi caranya gimana. Ada harinya mereka yang mengatakan Yesus itu baik, tidak harus kita yang omongkan gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya prosesnya tadi? Hah? itu nanya lewat panitia ya Pak, lewat panitia ya Pak. Oke. Oke, silakan Pak. Pak siapa? Saya Tanto. Pak Tanto, silakan Pak. Ini bisa nggak sih mic-nya? Bisa ya. Silakan Pak. Sharing sekaligus minta arahan. Iya. Jadi waktu itu saya dapat materi 3 raja. RPK-nya bilang bagian dari sejarah keselamatan yang perlu dimengerti oleh dokumen. Dokumennya dewasa, 50% background Kristen Protestan, 25% muda, 25% nggak jelas. Dari awal saya mencari topik ini bagaimana interaktifnya, karena kan judulnya cuma Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Nah, karena saya berpikir 50%-nya itu adalah dari rumah sebelah, maka saya open dengan pertanyaan, siapa yang sudah pernah mendengar ketiga raja itu? Ya, responnya ada. Nah, singkat cerita, saya nggak ketemu pintu masuknya. Lalu karena nggak ketemu pintu masuknya, interaktifnya buat saya gagal. Nah, pengalaman saya, kalau tema yang materinya bukan materi umum, ini menciptakan ruang interaktifnya seperti apa caranya? Oke. Karena rasanya saya waktu itu bicara dengan tembok, ngomong sendiri. Ya, Oke, terima kasih Pak Tanto, sharing yang bagus. Jadi menurut saya begini teman-teman, kadang-kadang tema itu nggak selalu enak. Tema yang gampang-gampang tuh banyak ya, tapi tema yang tiba-tiba udah ditentukan harus tema ini gitu ya, terus kayaknya ini nggak hidup deh temanya, ngomongin kayak begini gimana caranya gitu ya supaya hidup. Kan sering terjadi begitu ya kita dalam itu. Ini belum ngomong soal program katekese dan segala macam, apakah ini cocok untuk baptis dan segala macam, kita belum omongkannya. Tapi seperti ini ya Pak, Bapak lihat kembali kehidupannya Saul. Pertama-tama itu studi bahan. Jadi sebenarnya Anda dapat berapa belas kali pertemuan dari tim Komkat KAJ itu sebenarnya untuk menolong Anda studi bahan dan punya wawasan tentang bahan itu. Maka Fratelli Tutti sebenarnya saya juga minta Anda studi bahan itu sebenarnya. Sehingga tadi yang saya bilang itulah intisari dari bab 3 dan bab 7. Kalau studi bahan itu bukan untuk kita bagikan ke peserta, tapi bahan itu untuk kita. Untuk kita mengolah lagi dan kita berekoleksi sendiri dengan diri kita. Maka kalau misalnya tentang Saul, Daud, dan juga satu lagi Salomo ya, itu kan bukan tokoh-tokoh yang nggak terkenal, itu udah tokoh terkenal. Daud seperti apa, Salomo seperti apa, Saul seperti apa ya. Tokoh-tokoh perjanjian lama yang ikut menentukan kehidupan bangsa Israel. Entah
dia menentukannya akhirnya menjadi jatuh atau menjadi hebat gitu ya. Kebesarannya Salomo apa, kebesarannya Daud apa, kebesarannya si Saul seperti apa ya. Nah, dan dengan segala jatuh bangunnya mereka, dengan segala dinamika hidupnya sebagai seorang raja. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tadi saya pakai kata menentukan ya. Orang bisa menentukan perjalanan hidup sebuah bangsa besar, sebuah pengalaman hidup orang lain. Sebenarnya kita sendiri semua di sini juga bisa memberikan arti, memberikan batas makna pada kehidupan bersama orang lain. Seperti Salomo dan segala macam. Salomo dengan gayanya yang seperti apa? Dengan gayanya yang sangat bijak, ya kan? Saul dengan gayanya yang seperti apa? Daud seperti apa? Nah, dia tipe leader yang seperti apa? Bapak mau masuk dari pintu masuk gaya kepemimpinan, bisa. Bapak mau masuk dengan tadi, saya sebagai pribadi, saya pun bisa ikut menentukan. Tiga orang ini tiga orang besar. Ya, kita anggap kita nggak ada arti, tapi sebenarnya dalam skala-skala kecil kita pun bisa menentukan sebenarnya sejarah hidup keluarga kita. Sebenarnya dalam hidup kita punya keluarga ya, nggak mungkin kita nggak punya kontribusi apapun dalam keluarga. Kontribusi kita bisa kontribusi yang kacau, jadi bikin keluarga kita berantakan. Bisa juga kontribusi kita juga bisa keluarga kita jadi bagus. Nah, harapannya sih seperti 3 raja itu membawa paling enggak umat Israel tidak bagai menderita banget gitu kan. Nah, harapannya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, Bapak bisa masuk lewat pengalaman-pengalaman yang Bapak temukan lewat 3 raja itu ya. Jadi pintu masuknya bicara tentang leadernya, gaya-gaya kepemimpinan, bisa juga kita pun semua bisa menjadi raja untuk diri kita gitu ya. Atau masuk dari selain gaya kepemimpinan, bisa dari apa sih sebenarnya yang membuat sampai mereka ditentukan untuk harus masuk di dalam program katekese? Karena mereka raja yang bukan raja yang ecek-ecek gitu loh, bukan kelas kaleng-kaleng gitu ya, tapi raja yang memang raja punya arti untuk bangsa Israel. Memberikan, kalau retret itu kan sering bilang refleksi pengalaman. Kita nggak mungkin ngomongin pengalaman kita dari kecil sampai mati atau sampai tua gitu ya. Tapi kita pasti diminta oleh para pembina retret, yaitu Ibu Nancy, untuk menentukan mana titik-titik hidup yang menentukan hidup kamu. Mungkin di hidup saya titik-titiknya berbeda loh dengan yang Bapak Tanto alami. Titik hidup saya adalah waktu saya SD kelas sekian, terus waktu saya mahasiswi sekian, saya ini, terus ketika begini. Mungkin Pak Tanto beda, tiap orang bisa cerita titik-titik pengalaman perjalanan hidupmu bersama orang lain sampai kamu mau jadi Katolik ini, kamu punya titik-titik hidup apa? Dan ternyata raja-raja itu juga ngalamin. Mereka juga adalah orang-orang Israel yang sebenarnya ikut menentukan hidup. Nah, titik-titik mereka ada titik jatuh dan titik puncak gitu ya. Jadi biasanya yang kita ingat pasti yang puncak atau kejatuhan deh, pasti. Kita nggak mungkin yang kecil-kecil kemarin makan pizza gitu nggak diingat Pak. Tapi mau makan pizza udah 10 kali juga nggak diingat ya. Tapi yang diingat adalah ketika kayak misalnya saya, ketika laptopku hilang datanya, terpukul sekali. Misalnya seperti itu Pak. Jadi itu juga begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk bisa melihat pengalaman raja ini, pengalaman raja itu, dan kamu juga mengalami ke titik-titik itu, di mana kamu akhirnya bisa membawa orang lain pada keselamatan. Toh tujuannya itu adalah, itu kan sejarah keselamatan Pak, dengan 3 raja ditampilkan, nabi-nabi ditampilkan, itu sejarah keselamatan semua gitu Pak ya. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak hal gitu yang bisa ditarik gitu ya teman-teman. Ada lagi? Dinamika untuk bertemu dengan umat itu memang macam-macam. Ya sebenarnya sih soal bagaimana kita menghidupkan pengalaman lewat refleksi kita pribadi dulu. Karena gini, kalau kita langsung ke materi fokusnya, aku harus nyampein itu, nanti jadinya garing. Tapi kalau materi itu kita angkat menjadi pengalaman kita, akan lebih mudah. Misalnya gini, saya mau bicara besok temanya pengampunan. Saya ingat dulu, saya sendiri gampang nggak mengampuni orang. Saya sendiri selama ini udah berapa kali ngampunin orang. Kalau kita itu belum membenahi diri, walaupun mungkin kita belum berhasil jadi orang maha pengampun gitu ya, tapi saya olah gitu. Kalau olah itu saya jadi tahu ternyata pengalaman saya nggak mampu mengampuni orang, saya bisa paham. Misalnya Pak Moko susah mengampuni, saya bisa paham orang gue juga kayak gitu kan. Jadi waktu cerita tuh ceritanya emang
manusiawi sekali, bukan cerita yang seakan-akan karena saya katekis saya harus yang selalu top di atas, seakan-akan orang lain itu selalu salah. Enggak, katekis itu manusia biasa yang juga bisa salah dan mungkin lebih jelek daripada yang bukan katekis gitu ya. Jadi kalau saya ngomong itu orang lebih paham. Nah, ada pengalaman saya waktu itu saya diundang ke Klender sama ibu-ibu Santa Monica gitu, ibu-ibu Santa Monica. Terus saya tanya, kenapa kalian undang saya gitu kan? Yang datang tuh lansia semua, ibu-ibu Santa Monica gitu, janda-janda gitu. Saya bilang, kenapa kalian undang saya? Ya karena Buria juga janda, kata mereka gitu. Ya karena saya tuh, suami saya udah meninggal tahun 2007 ya teman-teman. Ya saya bisa ngomong begini, udah mengalami proses ya. Jadi jangan Anda bayangin, Buria kayaknya ditinggal suami santai-santai aja, seneng gitu, happy suaminya nggak ada gitu ya. Ya itu udah mengalami proses yang panjang lah ya teman-teman. Saya mengalami satu proses refleksi, pengalaman, meditasi, retret, bahkan dengan seorang pembimbing spiritual, seorang suster dari India yang mengolah hidup saya, akhirnya saya bisa seperti ini lagi. Nah, itu diundang oleh ibu Santa Monica. Saya lebih mudah masuk ke situ. Kenapa? Karena ketika orang lain yang tidak mengalami peristiwa seperti yang saya alami, itu janda-janda Monica tuh bilang, ya lu ngomong kayak begitu, nggak ngerasain aja gue jadi janda bertahun-tahun setengah mati hidupku gitu ya, dan segala macam. Itu sering terjadi seperti itu. Orang-orang merasa kamu ngomong nggak kontekstual, teori doang, nggak bisa ya. Tapi suka duka yang saya alami itu saya benar-benar bisa merasakan yang mereka alami gitu loh. Jadi lebih masuk. Tapi apakah harus begitu, Buria? Kalau kita mau mewartakan sesuatu yang bukan kita alami, kita harus melalui, misalnya kepada para pelacur, kita harus melacurkan diri dulu gitu, nyobain gitu. Nggak kayak gitu juga gitu ya, nggak kayak gitu juga. Tapi berempatilah pada orang gitu, berempatilah. Ya, saya pernah ngurusin orang-orang dari PSK-nya Keramat Tunggak gitu ya, 9 orang gitu ya, dengan kelompok ibu-ibu Maria Magdalena. Nah, itu saya nggak harus jadi PSK, tapi saya tahu kesulitan mereka, jam berapa pulang dan jam berapa harus melayani tamu dan segala macam. Saya tahu kesulitan, ada juga yang terpaksa, tapi ada juga yang hobi gitu kan. Gitu ya, jadi ya kita harus berempati lah, tahu gitu ya, tahu, nggak bisa yang namanya kita tuh langsung menyalahkan, nggak bisa. Jadi kalau saya tahu kayak begitu, cara bicara saya juga nggak menjudge orang gitu loh. Itu katekis itu harus sampai ke situ, menjemput pengalaman itu kita pantulkan ke dalam diri kita. Kalau saya ada di posisi dia, saya harus bagaimana, refleksi seperti apa. Jadi Tuhan masuknya juga lebih gampang daripada kita langsung benteng-benteng. Nggak boleh begitu ya, dosa itu tubuh bait Allah, Roh Kudus. Terus, segala macam. Wah, bisa Anda langsung diusir cepet-cepet dari situ ya. Jadi coba untuk sampai akhirnya orang itu kembali, dan ada 2 orang yang kita tarik akhirnya jadi pegawai kita gitu ya, karena keluar dari Keramat Tunggak itu. Pelan-pelan, tetapi tidak dengan cara kita tidak berempati. Empati itu penting di dalam berkatekese. Itu ya teman-teman. Apakah sudah Bu Tres? Cukup atau masih ada kesempatan bertanya? Sudah cukup? Ada. Ibu Tres? Oh, 1 menit boleh. Kalau masih ada pertanyaan, 1 menit. Ya silakan Ibu. Ibu siapa? Saya B. Ibu B. Terima kasih, saya B dari kelompok 1. Saya mau bertanya, kalau kita juga sudah melihat betapa sulitnya mengundang pertemuan lingkungan untuk berkatekese. Nah, seandainya kemudian ada langkah untuk mempertemukan orang-orang di lingkungan itu, tetapi melalui Zoom, apa yang perlu kita lakukan? Persiapan apa yang kita persiapan dan do and don't-nya yang perlu kita perhatikan? Karena kalau dalam pertemuan yang tatap muka, kita bisa melihat pada reaksi-reaksi orang. Betul. Lebih memudahkan kita. Tapi kalau dalam melalui layar itu lebih sulit. Betul. Kalau melalui layar sulit Bu. Ada yang sambil makan kerupuk ya, ada yang sambil tiduran, kita juga nggak tahu. Karena dia tutup, orang mahasiswa kalau kuliah waktu kemarin COVID begitu, saya panggil Alfonsa, nggak jawab. Alfonsa, ya sudah ya, saya coret ya, kamu berarti tidak hadir. Langsung hadir Bu, gitu kan. Wah, saya udah jengkel banget nih, ini kurang asem nih mahasiswa gitu kan ya. Tapi akhirnya saya bilang, saya kasih aturan, kalau kita pertemuan, kita harus buka semua kameranya. Terus ada yang langsung chat, Bu,
sinyalnya nggak bagus Bu di sini, kayak gitu-gitu ya. Saya juga ya udahlah, entah dia bohongin saya atau enggak, pokoknya kita percaya aja dengan hati tulus gitu ya teman-teman. Nah lalu ya sudah, lalu yang saya buat adalah biarin kamu nggak ikut kuliah saya, kamu rugi gitu kan. Saya begitu aja. Jadi saya udah siapkan misalnya kuliah seperti itu. Jadi materi segala macam benar-benar kita nggak bisa cuma ngomong Bu, harus banyak yang ditampilkan. Karena gini, tubuh kita tidak ada di situ, hanya wajah kita, ya kan? Maka buatlah sedemikian rupa, kalau tadi Ibu tanya persiapannya, supaya materi-materi yang harus tampil di Zoom itu memang betul-betul interaktif, yang bisa membuat mereka ngobrol. Jadi misalnya saya tampilkan satu permainan yang bilang, kamu pilih nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor ini gitu ya. Itu udah interaksi. Lalu kenapa? Ya karena ini, misalnya ada satu ayat kitab suci yang saya tampilkan, yang lain ayat kitab suci lain, dan itu udah interaksi. Jadi Ibu harus banyak ini Bu, banyak lebih kerja keras. Terus terang, saya waktu kemarin COVID saya menderita banget sebagai dosen. Karena gini, laporan kita ke universitas jadi double. Ke mahasiswa kita udah bikin macem-macem, nanti ke UNIF juga bikin ini laporannya macem-macem, apa yang terjadi gitu kan. Beda kan antara kita interaksi sama mahasiswa sama apa yang ada tertulis gitu ya. Jadi bikin dua laporan yang berbeda sama sekali. Kerjanya jadi lebih keras Bu, karena orang-orang kadang-kadang nggak ngerti juga ya. Jadi harus dibikin supaya ngerti. Dan selalu gini, kuncinya seorang katekis adalah kalau saya ada di posisi itu, kira-kira saya ngantuk apa nggak ngantuk. Jadi kalau saya ngajar nih, terus saya membayangkan diri saya nonton saya ngajar sendiri gitu. Kalau saya rasa bete, itu berarti ini nggak cocok, harus saya ganti metodenya gitu. Jadi saya harus menempatkan diri saya ada di antara peserta. Itu aja sih kuncinya. Jadi saya selalu, makanya dulu kan kalau saya waktu dulu punya anak, saya selalu bilang sama anak-anak saya, coba kalian kalau mama bikin begini kira-kira seneng nggak? Anakku yang paling besar, yang selalu paling kritis dan tukang protes, mulai dari bapak mamanya berpakaian sampai apa itu, dia selalu bilang gini, nggak gaul banget deh mama, kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Kita terima masukan itu, saya ganti metodenya gitu, karena saya suka cerita. Mama besok mau ngasih ini di anak-anak SMA Regina Pacis Bogor, terus anak-anak SMA ya, terus mama mau kasih apa, karena diskusi itu sama anak saya. Terus saya bilang gini-gini, coba kayak apa, terus saya terangin, ini udah nggak update mah, mesti yang kayak gini nih, temanya kayak gini. Terus dia bantuin saya cari di Google, di mana-mana YouTube gitu, pakai ini. Terus saya bilang, oh iya, tapi mama kurang ngerti. Terus diskusi isinya apa, terus baru mulai, kalau kayak gini masuk nih mah buat anak muda. Terus saya pakai itu, beneran loh anak mudanya semangat gitu. Wah, saya pikir untung aku punya anak remaja, kalau enggak tuh aku ngasih yang jadul banget, terus lagunya Bluri Pesulima, kan nggak lucu. Iya, nggak lucu kan. Terus lagunya Bob Tutup Poli Widuri, ya kan nggak lucu ya, nggak cocok buat anak-anak gitu ya. Terus ya kalau waktu kemarin lansia ibu-ibu mau nikah tuh cocok, karena memang mereka lagu tembang kenangan semua ya kan, gitu ya. Udah ya Bu ya, terima kasih semuanya.